wal khabariyu utalafat khabariyu iku nisbataken lil khabari maring lafaz khabar wa taqaddama wis dingin apa ana sedene khabar iku mahtamal sidqa wal kadzibah barang kang memper pema al sidqa ing jujur wal kadzibah lan goro lafaz khabariyu atau khabariyi itu nisbat kepada khabar. Ya, kalau ini fa'iliyu. Ahmadiyu itu nisbat namanya. Dan sudah diterangkan bahwa yang dinamakan khabar itu adalah suatu berita yang mungkin jujur dan mungkin bohong. Itu kabar. Kabar itu berita. Berita itu adalah sesuatu yang mungkin jujur sesuai dengan kenyataan atau bohong tidak sesuai dengan fakta kenyataan. Wa fi hadits sidqi lan iku ing dalem pelanggarane sidq wal kadzib lan goro aqwalun arba'atun utai pepro kaul kang papat. Al awalu te kaul kang awali ku as-sahuha luwih sahih arba'ah. Wa utawi awali ku as-sahuha luwih sahih arba'ah. Iku ana sidqa satune sidq iku mutabaqatu hukmil khabari. Oleh nyocoki hukumnya khabar lil waqi'i maring kenyataan. Wal kadzibu te kangaran kadzib iku adu mutabaqatihi lahu. Ora onane nyocoki hukmul khabar lahu maring waqi'. Walau kana sanajan ana apa itiqad iku bi khilafi dzalika kelawan berbedane mengkono waqi fil halaini dem tingkah loro. Tentang definisi batasan kadzib dan sidq itu ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang paling benar. Ialah bahwa kadzib sidq itu adalah cocoknya hukum khabar dengan kenyataan. Hukum khabar itu apa? Isinya berita sesuai dengan fakta di lapangan. Itu namanya sidq. Kemudian yang dimanakan kadzib itu tidak sesuainya, tidak cocoknya isi kabar dengan kenyataan, dengan fakta. Sekalipun keyakinannya berbeda dengan kabar itu. Fi halaini di dua keadaan itu yang di kadzib dan di sidq. Bahwa kata dia memberitakan bahwa presiden komunis itu jatuh. Kenyataannya jatuh, digulingkan oleh massa misalnya. Maka itu sidq. Walaupun ketika memberitakan itu dia tidak meyakini bahwa jatuh presiden komunis ini, tapi hanya sekedar mengabarkan. Di hatinya belum jatuh, masih kokoh di singgasana. Itu namanya. Sebaliknya juga begitu. Presiden jatuh, padahal tidak jatuh, yang kadzib ya. Padahal tidak jatuh. Walaupun keyakinannya jatuh, itu yang kadzib. Wal fil halaini asani yaqul kang pemindo wa huwa tisani iku lin nadzami, bukan nizam ya. Iku lin nadzami kadue Imam Nadzam. Iku ana sidqa. Sedune kang aran sidq iku al mutabaqatu oleh nyocoki hukum khabar liqadil mukhbiri maring keyakinane wong kang ngabaraken oleh khata'an sanajan anane khabar iku khata'an luput. Wal kadzibu uti kang aran kadzib ku adam mutabaqatihi ora anane nyocoki hukumul khabar lil itiqadi maring itiqad walau sawaban sanajan bener ana apa khabar iku bener. Wa ma utawi khabar la itiqad kang arana itiqad iku maujud mau serta ma ala hadzal qaul menurut ikilah qaul iku dakhilun manjing fil kadzibi ing dalam kadzib la wasitatun
ora tengah-tengah, ora tengah-tengah, ora sedang-sedang. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapatnya Nadham, orang Mu'tazilah ini ya. Orang tokoh Mu'tazilah zaman dulu. Bahwa yang dinamakan siddiq kata Nadham, siddiq itu adalah sesuainya, cocoknya berita, isi berita kepada cocok sesuai dengan keyakinannya orang yang memberitakan, walaupun salah berita itu, yang penting sama dengan keyakinan pemberita yang menyampaikan berita itu siddiq, kata ini Nadham, walaupun salah. Sedangkan bohong, kadzib itu menurut dia Nadham adalah hukum atau isi kabar tidak sesuai dengan keyakinan, walaupun benar, walaupun kabarnya itu benar, walaupun yang dia sampaikan itu benar. Sedangkan kabar yang di dalam hati tidak ada keyakinan, apakah benar, apakah tidak, di hatinya tidak ada isinya, apakah sesuai dengan yang dia kabarkan di hatinya, apakah tidak sesuai dengan yang dia kabarkan, itu menurut pendapat ini, pendapat Nadham ini adalah masuk kadzib, masuk kategori kadzib, bukan tengah-tengah, setengah kadzib, setengah jujur, tidak, tetapi masuk kategori kadzib menurut Nadham ini. Wasalisu utawi qaul kambing dulu, wa huwa tawi ala salis ikul jahid kedua Imam Jahid iku ana siddiq satunya kang aran siddiq iku al mudhabaqatu ala nyocoki hukumul khabar lil khariji maring kenyataan nama atiqadil mukhbiri sertane keyakinani atau itiqadi wong kang nyeritakan al mudhabaqata ing nyocoki wal kadzibu uti karan kadzib iku adamu mudhabaqatin adamul mudhabaqati aranane oleh nyocoki hukmul khabar lil waqi maring kenyataan ma'tiqadi adamiha sertane dikatakan aranane mudhabaqah. Pendapat ketiga ini adalah pendapatnya Jahid, muridnya Nadham di atas tadi. Sama-sama Mu'tazilahnya. Bahwa yang dikatakan jujur itu adalah cocoknya, sesuainya berita, isi berita dengan kenyataan. Di samping itu keyakinannya pemberita itu sesuai yang dia beritakan, sesuai dengan kenyataan. Yang dinamakan kadzib itu adalah tidak sesuainya kabar isi berita dengan kenyataan. Di samping di hatinya meyakini memang tidak sesuai. Ini pendapatnya Jahid. Wama utawi barang ada kang ngeliani apa mah dzalika mungkon-mungkono mudhabaqah al kharij ma'taqadil mukhbir al mudhabaqah wal kadzib adam al mudhabaqah lil waqi ma'taqadi adamiha iku laisa orang apa ma'ada orang iku bisidqin jujur wala kadzibin lan aragara ai wasitatun tegese tengah-tengah bainaman antarane siddiq dan kadzib. Sedangkan yang selain itu misalnya yang siddiq cocok dengan kenyataan, di samping keyakinannya memang sama sesuai dengan kenyataan. Sekarang sesuai dengan kenyataan tapi keyakinannya tidak, atau yang kadzib demikian juga misalnya, maka itu tidak dikatakan siddiq, tidak dikatakan kadzib, tidak bisa dinamakan jujur, tidak dinamakan bohong. Berarti apa? Berarti itu sedang-sedang atau tengah-tengah antara jujur dan bohong. Wa huwa ma'adza dzalik iku arba'u suwarin papat berapa suara. Al mudhabiqu suiji atau nyatane khabar kang nyocoki wala tiqadah
hal arano akidah keyakinan iku wujud li syai'in maring sujiji. Nomor 2 wal mutabiqu lan khabar kang nyocoki ma'atiqadi adamil mutabaqati sartane aranane ngeyakini aranane nyocoki. Nomor 3 wa ghairul mutabiqi lan khabar kang ora nyocoki ma'atiqadil mutabaqati sartane nekataken nyocoki. Wa ghairuhu nomor 4 sakliyane mutabiq wala tiqadah hale arana ahiti ketika maujud. Jadi yang selain definisi 2 itu definisi farji jahid itu ada 4 jumlahnya ada 4 gambaran. Yang pertama adalah kabar itu sesuai dengan kenyataan tetapi di dalam hati tidak ada keyakinan. Sesuai apakah tidak di hati kosong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kabar itu cocok atau sesuai dengan kenyataan tetapi di hatinya meyakini bahwa tidak sesuai dengan kenyataan fakta. Nah, ketiga adalah kabar itu tidak sesuai dengan fakta tetapi di dalam hati meyakini sesuai dengan fakta. Yang keempat adalah kabar itu tidak sesuai dengan fakta tetapi di hatinya tidak ada isi yakin sesuai apakah tidak kosong di dalam hatinya. Itu pendapat Jahid orang Mu'tazilah. Rabi'u tawe ote qaul Rabi'u te qaul kami papat ikul Raghibi pendapat Imam Raghib bahwa utawe qaul Rabi' iku mislu qaulil Jahidi sebadane pendapatnya Jahid ghairu annahu tetap ini seduhune seduhune Raghib iku wasofa nyipati sapa Raghib al arba'a suarin ing 4 suara bisidqi kelan jujur wal kadhibil goro bi tibara ini kelawan milang-milang lorong tinjauan. Pendapat keempat adalah pendapatnya Imam Raghib. Pendapat Imam Raghib ini sama dengan pendapatnya Jahid di atas. Akan tetapi Raghib menggambarkan atau menilai 4 kasus itu, 4 gambaran itu dia nilai jujur dan bohong tetapi dengan 2 tinjauan. Nah, ini ada 2 tinjauannya ini. Kalau Jahid tidak ada 2 tinjauan. Pasti itu mongko utawi jujur iku itibaril mutabaqati kelan milang nyocoki ila kharji maring kenyataan auril i'tiqadi utawa maring keyakinan. Wal kadzibu utai goroh iku min haitsun tifaul mutabaqati saking dinggon den milang-milang apa ora ana nyocoki ila kharji maring kenyataan awil lil i'tiqadi utawa nyocoki maring keyakinan. Jadi kalau Raghib mengatakan begini, kok ada 2 tinjauan. Jujur itu dia anggap jujur dengan meninjau bahwa kabar itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keyakinan. Sedangkan bohong dikatakan bohong 4 gambaran itu adalah ditinjau dari tidak sesuainya dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan keyakinan. Wastadallan nadhamu lan gawe dalil sapa Imam Nadham baquli ta'ala kan Allah taala innal munafiqina lakadzibun setuhune beberapa munafik iku lakadzibun naik ini beberapa ongkang goro. Idza ja'al munafiquna qulu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanum surat munafiqun ya. Innal munafiqina sedune beberapa ongkang munafik iku lakadzibun naik ini beberapa ongkang goro. Ai fi qaulihim degesin dalam pengucapan munafikin innaka sedune sira iku la rasulullah yaktine
utusannya Allah li adami mutabaqatihi karena orang-orangnya nyocoki qaulihim li tiqadihim maring keyakinane munafiqin. Artinya an-nadham itu dengan pendapat di atas yang dibuat dalil oleh dia ialah firman Allah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang berbohong. Apa? Berbohong dalam siapa? Ialah bohong, berdusta mereka karena mereka mengatakan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa dikatakan berbohong? Karena ucapan itu tidak sesuai dengan keyakinan munafikin. Orang munafik itu meyakini Nabi Muhammad itu ngaku-ngaku rasul, bukan rasul beneran. Waruddalan dan tolak. Waruddalan dan tolak apa sidalahu ngalap dalil nazam bi annal murada kalau ini kan dan karapakan iku al-kadzibuna wa birongkang goro fi syahadati dalam penyaksiane. Dalam penyaksiane ai fi di'aihim dalam ngaku-ngaku ni munafiqin muwadha'atul qalbi oleh nyocoki ati lil lisani maring lisan litadhammuni qaulihim karena oleh nyimpen ucapan munafiqin ngucap-ngucap innaka ila akhirih Allah nyimpen li syahadatana yang penyaksian kita min samimil qalbi saking talangi ati wa hadza utai gila iddia iku kadzibun goroh. Kemudian pendapat dalil yang digunakan oleh Nazam dengan ayat di atas itu dibantah. Dibantahnya begini, bahwa yang dimaksud bahwa orang-orang munafik itu berbohong dalam penyaksiannya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Berbohong dalam penyaksiannya. Artinya berbohong dalam klaim mereka bahwa hati mereka itu sesuai dengan lidah yang mereka ucapkan. Karena kata-kata mereka innaka la rasuluh itu mengandung penyaksian kita yang dari hati yang paling dalam, padahal itu bohong.